Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk Indonesia. Bagaimana kabar para pendidik dan pemerhati anak usia dini? Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat dengan penuh keberkahan. Saat ini zaman semakin maju. Teknologi berkembang dengan pesat. Kebutuhan akan dunia pendidikan anak usia dini yang dapat menjawab tantangan di masa depan juga sangat diminati. Terlebih pada pendidikan anak usia dini yang merupakan pendidikan sangat fundamental sebagai peletak dasar generasi di masa mendatang. Agar anak-anak mampu menyesuaikan secara adaptif dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. TK Khadijah Wonorejo berupaya untuk bertransformasi dalam pelayanan pendidikan anak usia dini dengan mengikuti program sekolah penggerak yang sedang digalakkan oleh Kemendikbudristek Bapak Nadiem Makarim dengan tujuan agar dapat mengembangkan hasil belajar secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya, Samiha Hilyati, Kepala TK Khadijah Wonorejo, mengikuti program Sekolah Penggerak Angkatan 3, memiliki karya inovasi dalam pengelolaan PAUD, yaitu dengan strategi Pendekar, yang merupakan akronim dari Penggerak Merdeka Belajar. Latar belakang saya memilih strategi tersebut diantaranya setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, potensi yang beragam, oleh karenanya anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan secara holistik sesuai dengan kebutuhan fitrah perkembangannya. Namun, fenomena yang terjadi masih banyak sekali anak usia dini yang belum mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhannya. Pemahaman orang tua pada capaian akhir pendidikan anak usia dini masih pada kemampuan calistung saja, serta banyak pengasuhan dari lingkungan keluarga yang sering mengurus dan melayani anak tanpa memberi kesempatan untuk mencoba dan berproses demi kematangan konsep diri Ananda. Harapannya, layanan pendidikan anak usia dini dapat memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik anak secara holistik, memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa membangun potensi anak bukan sekedar memenuhi kognitifnya saja. Anak juga perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide, kemampuan eksplorasi diri, dan keterampilan yang dimiliki sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oleh karenanya, TK Khadijah Wonorejo berusaha menjawab tantangan tersebut dengan strategi pendekar. Langkah-langkah strategi pendekar diantaranya yang pertama yaitu membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar kami bentuk maksimalkan pendampingan dari komite pembelajaran sebagai fasilitator penggerak bagi teman-teman yang belum mengikuti diklat PKP. Yang kedua yaitu menguatkan kompetensi SDM dengan beberapa langkah diantaranya membangun kemampuan communication skill atau kemampuan dalam berkomunikasi. Hal ini dilakukan dengan 5 kontinum bahasa. Yang pertama, visual looking on. Guru perlu melihat sekeliling apa yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu non-direct statement atau pernyataan non-arahan. Yang ketiga yaitu question. Memperbanyak pertanyaan supaya anak-anak bisa terbangun critical thinking dari mereka. Kemudian yang keempat yaitu pernyataan secara langsung atau pernyataan arahan. Yang kelima yaitu physical intervention atau sentuhan langsung sebagai bentuk bantuan ketika anak-anak 4 langkah yang dilakukan masih belum mengerti. Cara selanjutnya untuk penguatan SDM diantaranya adalah membangun kemampuan question skill atau keterampilan bertanya. Hal ini bisa dilakukan dengan keterampilan 4 langkah, diantaranya menanyakan dengan pertanyaan faktual atau pertanyaan yang menanyakan tentang suatu fakta. Yang kedua yaitu pertanyaan konvergen, pertanyaan yang bersifat tertutup. Pertanyaan yang secara umum mengharuskan satu jawaban yang benar. Pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan divergen. Kita membangun pertanyaan divergen karena pertanyaan ini bersifat terbuka dan memiliki banyak jawaban yang berbeda-beda. Pertanyaan ini juga menantang anak-anak untuk berpikir kreatif. Kemudian yang keempat yaitu membangun pertanyaan evaluatif.
di mana pertanyaan ini menghendaki jawaban dengan cara memberikan penilaian dan pendapat terhadap suatu isu yang ditampilkan. Selanjutnya, untuk peningkatan SDM, kita melakukan kegiatan penguatan dengan cara IHT atau in-house training tentang kurikulum merdeka melalui pelatihan-pelatihan bersama guru-guru dan teman-teman sejawat tentang implementasi kurikulum merdeka, merefleksikan diri, berdiskusi di ruang kolaborasi dan sharing hasil diskusi dengan teman sejawat. Kemudian selanjutnya strategi berikutnya kita akan lakukan sosialisasi kepada orang tua. Sosialisasi kepada orang tua merupakan bagian integral yang juga harus diperhatikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka agar orang tua memahami kebutuhan belajar yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Melalui beberapa kegiatan yang kita bangun dengan orang tua, diantaranya membentuk komite sekolah dari unsur orang tua. Yang kedua yaitu pertemuan orang tua murid. Yang ketiga, share kalender akademik bulanan. Kemudian kita sharekan juga program kegiatan tahunan peserta didik kepada orang tua. Selanjutnya, kita adakan sharing perkembangan anak 3 bulan sekali untuk orang tua bersama wali kelas masing-masing. Selanjutnya yaitu sharing perkembangan anak melalui kegiatan home visit. Wali kelas berkunjung ke rumah-rumah anak didiknya. Dan juga kita programkan smart parenting yang dilakukan setiap 2 bulan sekali. Setelah itu kita lakukan juga implementasi kurikulum merdeka dengan beberapa langkah, diantaranya menyusun KUSP sesuai karakteristik lembaga dan peserta didik. Yang kedua yaitu menyusun perangkat pembelajaran intrakurikuler yang terdiri dari modul, RPP, dan juga asesmen berbasis data. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran intrakurikuler dengan mengembangkan keterampilan komunikasi dan pertanyaan pemantik pada beberapa rangkaian kegiatan saat mengawal topik tersebut, yaitu dengan kegiatan gerbang tema sebagai tahap kenali, proyek tema sebagai tahap aksi, serta yang terakhir yaitu refleksi tema sebagai tahap genapi. Selain pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kita juga melaksanakan kegiatan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 ini diselenggarakan 2 kali dalam setahun sebagai implementasi kegiatan kokurikuler. Pelaksanaan P5 juga melibatkan seluruh komponen sekolah, kemudian mengundang para pemangku kepentingan, diantaranya ada penilik, ada pengawas sekolah, ada ketua yayasan, ketua organisasi, PKG, IGTKI, Himpaudi, dan seluruh orang tua serta anak-anak yang terlibat. Untuk langkah yang kelima yaitu refleksi dan evaluasi dengan beberapa langkah. Di antaranya sharing dengan guru, supervisi teman sejawat. Yang ketiga yaitu memberikan Google Form kepada wali murid 3 bulan sekali tentang layanan pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka. Dan yang keempat, adanya kegiatan penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala sekolah yang selalu menjadi pantauan oleh yayasan setiap 1 tahun sekali. Langkah yang keenam, strategi tersebut yaitu rekomendasi sebagai langkah tindak lanjut untuk memperbaiki beberapa masukan yang tersampaikan dengan kegiatan raker di akhir tahun ajaran. Itulah tadi strategi pendekar penggerak merdeka belajar sebagai upaya pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka di Satuan PAUD TK Khadijah Wonorejo. Harapan kedepannya kami dapat mengimbaskan praktek baik ini kepada PAUD di lingkungan Yayasan Khadijah di wilayah Surabaya dan sekitarnya, terlebih juga di Indonesia. Mari terus bergerak dan menggerakkan. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih telah menyaksikan video praktik baik kami. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.